Ada sebuah kisah Bapak Ibu diceritakan oleh Imam Al-Laits Al-Marqani dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada seorang ulama namanya Saleh Al-Murri. Saleh Al-Murri ini tinggal di daerah Irak. Kebiasaan beliau di setiap subuh Jumat sebelum masuk masjid takziah, ziarah kubur. Karena kuburnya sampai masjid, seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan sampai itu. Tempat-tempat di kampung kita pun banyak seperti itu. Sebelum masuk masjid Bapak Ibu, dia ziarah. Qadarullah, Allah takdirkan tertidurlah sang imam ini. Di dalam tidurnya itu dia bertemu dengan penghuni kubur. Dalam tidurnya, bukan dalam terjaga. Dia melihat penghuni kubur itu mengambil kiriman daripada ahli keluarga yang di dunia, berupa nampan-nampan kemuliaan. Dari sekian banyak yang mengambil nampan-nampan kemuliaan itu, ada satu anak muda dari Samarkand tidak mendapat apa-apa. Sedih sekali hati dia, tampak dari tidak raut wajahnya. Kemudian karena tak ada yang dijemputnya, akhirnya dia pun kembali lagi di pintu itu, ada pintu. Lalu kemudian sebelum dia masuk ditanyalah oleh Saleh Al-Murri ini, "Wahai anak muda, boleh saya bertanya?" "Boleh." "Tadi apa yang diambil oleh penghuni kubur itu?" "Itu adalah kiriman dari ahli keluarga mereka di dunia, hadiah mereka di dunia, karena mereka hadiahkan untuk keluarga mereka dari dunia. Kalau memang begitu, engkau tidak mendapatkannya, engkau tidak memperolehnya. Kenapa?" "Wahai imam, sejak saya meninggal, saya tak pernah dikirim oleh keluarga saya. Kalau engkau nanti bertemu dengan dia atau kunjungi rumah saya, alamatnya ini, maka tolong sampaikan pesan saya, doakan saya." Bismillahirrahmanirrahim. Anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, pagi ini kita lanjutkan kembali kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Karena pengajian kita sekali dalam 2 pekan, maka kita ulang sedikit apa yang sudah kita sampaikan 2 minggu yang lalu, yaitu mengenai perjalanan hidup kita. Alam yang dilalui manusia ada 5. Yang pertama, alam arwah, alam roh. Yang kedua, alam rahim, alam kandungan. Kemudian masuk alam yang ketiga, alam dunia. Alhamdulillah kita sampai ke alam dunia ini, berarti sudah 3. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita ke alam yang keempat, alam barzakh atau alam kubur. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setelah manusia itu meninggal, maka mereka akan dipindahkan ke alam baru, alam kehidupan yang nyata, alam kehidupan yang panjang, di mana Allah sebutkan panjangnya waktu itu, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang,
di depan, kiri, kanan orang itu ada barzakh. Barzakh maknanya pembatas, pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jadi disitulah orang-orang yang sudah meninggal sampai hari ini. Kita pun nanti juga akan ke sana, nunggu jadwal berangkat. Itu saja bedanya, Pak. Bisa jadi Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau sebaliknya, saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Sama aja terus. Belum tentu yang muda itu lebih lambat, Bapak Ibu. Karena ada dosen saya di Gontor dahulu, dia mau ngajar pagi itu. Seberang Gontor Putri, dia tinggal sebelah kiri. Jadi dipisah oleh jalan lintas. Kemudian dia menyeberang pakai motor. Dia mengira di belakang tidak ada kendaraan. Lalu kemudian dia belok. Datang bis dari arah timur, ditabrak, tertahan di dosen saya ini. 3 bulan lebih koma di rumah sakit. Untung tak titik, Pak, masih koma. Orang koma itu sebab kena belum meninggal, si koma. 3 bulan kemudian sehat. Karena ajal belum sampai. Kemudian ada pula dosen saya habis ngajar, duduk-duduk, tiba-tiba meninggal. Berarti perkara meninggal ini tak perlu kita takutkan. Sebab jatah masing-masing sudah ada. Mungkin yang kita khawatirkan setelah kehidupan dunia ini, yang kita sebut dengan kehidupan di alam barzakh. Kemudian yang terakhir, alam akhirat. Akhirat disebut akhirat karena terakhir, tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Makanya Allah sebutkan sifatnya khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya. Dan ini pasti akan kita lalui. Ada yang sudah melalui, ada yang belum melalui, dan ada yang sedang proses ke sana yang kita sebut dengan sakratul maut. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, tema kita minggu lalu tentang setelah roh itu diambil dengan sempurna dari jasad masing-masing, maka roh itu dibawa ke mana dibawa? Ke langit. Dalilnya mana Ustaz? Dalilnya surat Al-A'raf ayat 40. Dalil ini menjelaskan secara detail kemana sebenarnya roh itu setelah dicabut. Karena masih banyak orang berkeyakinan roh itu pulang ke rumah, roh itu balik ke kuburan, roh itu gentayangan. Kalau udah pulang ke rumah, andai dulu dia orang dinas, tinggal di rumah dinas, meninggal misalnya, apakah roh itu balik ke rumah dinasnya itu? Berdinas lagi berarti dia. Kalau udah balik ke situ, tentu sudah beda penghuninya. Atau rumahnya digusur misalnya, macam saudara kita di Rempang akan digusur. Kalau dia roh leluhurnya itu balik ke situ, ini mau dibuat ekosistem kontraktornya bukan kalau kita. Berarti roh itu tidak ada balik ke rumah, apalagi yang gentayangan jalan-jalan dia itu tidak ada. JJS jalan-jalan sore itu tak ada. Maka Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, wastakbaru anha, lalu kemudian mereka berlaku sombong. La, jangan, tufattahu, dibukakan, abwabus sama, pintu-pintu langit. La, tidak. Ini dalam bahasa Arab ini menidakkan, menafikan, meniadakan. Tidak, jangan. La tufattahu, jangan dibukakan untuk mereka
abwabus sama, pintu-pintu. Kalau satu pintu babun, dua pintu babani, tiga pintu, empat pintu, lima pintu dan seterusnya abwabun. Masjidun, satu masjid. Masjidani, dua masjid. Masajid, masjid. Orang Ojo menyebutnya masoji. Berarti masjid. Dari bahasa Arab. Jadi begitu. Dan semuanya seperti itu Bapak Ibu. Abwabun, pintu-pintu langit. Wala yadkhuluna, jangan masukkan al-jannata, orang ini ke surga. Surga yang dimaksud adalah kehidupan kenikmatan di alam barzakh. Sebab di alam barzakh itu kehidupan begitu indah. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal ditempatkan oleh Allah di raudhatan min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Itulah tempat kita orang-orang beriman setelah tinggalkan kehidupan dunia ini. Sifatnya itu disebut illiyin. Inilah yang kita bahas. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan, bahasanya lebih mengerucut bagaimana kehidupan di sana. Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Boleh dibukakan pintu langit itu apabila unta masuk lubang peniti. Baru dibukakan pintu. Kalau belum dia masuk, maka jangan dibukakan. Ini bahasanya tinggi Bapak Ibu. Apa maksudnya kira-kira? Mustahil. Tak mungkin bagi orang yang jahat itu, bagi orang tak beriman itu, mustahil dibukakan pintu langit bagi mereka. Kadzalik wa kadzalika najzil mujrimin. Seperti itulah kami balas orang-orang yang jahat. Lalu kata Imam Ibnu Katsir dalam ayat ini, kita bacakan teks hadisnya. Anil Barra, dari Barra bin Azib, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zakara qabda ruhil fajir, menyebutkan proses pencabutan roh orang-orang yang jahat. Wa annahu yas'adu biha ila sama. Roh ini dibawa ke langit. Wa qala, kemudian berkata malaikat ini, berkatalah sama mereka, fa yas'aduna biha, dibawalah roh-roh jahat itu naik ke langit. Fala tamurru ala mala'in minal malaikah, tidaklah mereka melewati para malaikat dari roh yang jahat. Roh jahat itu maksudnya bukan roh yang mengganggu kita, bukan. Roh jahat itu orang yang jahat tadi kalau meninggal, rohnya itu tergolong kepada roh yang buruk atau roh yang jahat. Lalu kemudian roh-roh ini dibawa oleh para malaikat. Malaikat yang mana Ustaz? Ada yang masih ingat? Kalau yang bawa buku, tengok di halaman 31. Buku yang kecil agar mudah sakratul maut. Itu tentang hadis, yaitu innal abdal mu'min idza kana fi qita'i min ad-dunya wa iqbal min al-akhirah nazala ilaihi malaika. Turun para malaikat dari langit. Berarti bapak kita dijemput, Pak. Malaikat itu diutus oleh Allah dari langit, dijemputnya kita. Dijemputnya kita itu untuk dibawa. Guna untuk melaporkan kegiatannya semasa hidup. Nazala ilaihi, turun kepada orang itu malaikatun minas sama, malaikat-malaikat dari langit. Kemarin saya ngisi kajian di ibu-ibu pensiunan PU, rata-rata umurnya sudah 60. Jadi salah seorang peserta itu cerita, ada ustadz kami di Pasir Pangarayan, nama ustadznya Ustadz Damanhuri. Sebelum meninggal Bapak Ibu, dia sering tanya hari. Hari ini hari apa? Hari Selasa. Kenapa? Karena nanti hari Sabtu saya dijemput.
jadi orang tu bergurau. Saya dia lagi ngigau, tak tahu kita macam. Tapi pasti hari Sabtu itu betul-betul meninggal. Apa yang diucapkan beberapa hari yang lalu tidak meleset sama sekali. Hari Sabtu itu pun dibawa oleh malaikat tadi. Lalu kemudian selama rentang Selasa dan Sabtu itu dia selalu melihat sesuatu yang tak pernah dia lihat. Ditengok nampak oleh dia. Maka dalam pengajian kita ini, itu adalah para malaikat tadi yang datang kepada setiap orang untuk memberi kabar gembira. Kabar gembira artinya kabar yang akan ditempuhnya nanti setelah roh itu diambil. Kalau orang yang baik, kalau orang yang tak baik, tentu kabar buruk, bergantung dengan kehidupannya tadi sampai meninggal bapak ibu. Maka itulah yang menjemput saya, ayah saya yang sudah meninggal, datuk saya, orang tua kita semua, berlaku semuanya seperti itu. Yang membedakan prosesnya, ada yang perlahan, ada yang lama sakitnya, ada yang tidak butuh sakit tadi. Nah, berarti itulah malaikat yang datang itu, membawanya ke langit. Maka mereka, para malaikat yang menjemput tadi, sembari membawa roh orang tersebut, tidaklah melewati fala tamurru ala mala'in minal malaika, tidaklah melewati malaikat-malaikat yang ada di langit, illa qalu, kecuali mereka penghuni langit itu bertanya. Berarti ada penghuni langit, Ustaz? Ada Bapak Ibu. Siapa seorang tabi'in yang namanya viral di langit, di bumi biasa saja? Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Populer namanya di langit, Pak. Kenapa populer namanya di langit? Karena hubungan baiknya dengan orang tua, hubungan baiknya dengan tetangga, hubungan baiknya dengan manusia. Ternyata namanya begitu harum, begitu populer di langit, Uwais Al-Qarni. Nah, begitulah prosesnya. Illa qalu, mereka para penjaga langit itu bertanya, ma hadhihi ruhul khabithah, siapa roh yang buruk ini? Siapa roh ini? Roh siapa ini yang kamu bawa ini? Fayaqulun, kemudian ini para malaikat menjawab, fulan sianu. Disebutkanlah nama orang itu, fulan bin fulan, sianu bin sianu, bi akbahi asma'ihi allati kana yudda'i biha fid dunya, yang mana dulu di dunia nama itu yang dia bangun. Dibangun nama buruk di mata Allah, bukan di mata manusia. Karena penentu itu bukan lagi di hadapan manusia, tapi di hadapan Allah. Kemudian terus dibawa ini orang hatta yantahu biha ila sama, sampailah ke langit, terus naik ke langit, terus naik ke langit, sampai ke langit ke-7. Fayastaftihuna babaha lahu, akan dibukakan pintu itu. Karena tadi kan dibawa, melaporkan, fala yuftahu lahu, tidak dibukakan pintu langit. Berarti roh orang itu tidak jadi dipertemukan dengan Allah. Padahal itu adalah waktu yang sangat penting, karena ingin kita laporkan, ya Allah, inilah sebab ini catatan saya 1, 2, 3, 4. Ternyata orang ini tak diberi akses masuk. Kita mau jumpa orang besar, tak diberi akses masuk. Bagaimana mungkin kita bisa mengutarakan keinginan kita? Ini ilustrasinya begitu. Mereka tak diberi masuk. Kemudian Rasulullah membaca ayat, tsumma qara'a Rasulullah la tufattahu lahum abwabus sama', jangan dibukakan pintu langit untuk mereka. Setelah itu Bapak Ibu, dia pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, uktubu kitabahu fi sijjin. Berarti tadi tidak sampai selesai bertemu dengan Allah, Allah perintahkan kepada orang ini, kepada mereka ini, ini orang
orang, tulislah namanya di sijil. Adakah kata sijil di Al-Quran? Ada. Surat Al-Mutaffifin, wa inna kitabal fujjari lafi sijil. Sesungguhnya catatan orang-orang yang jahat itu di sijil. Kitabum marqum, kitab yang ada nomor-nomornya. Jadi rupanya bernomor-nomor nanti. Nomor pertama Fir'aun atau paling tinggi itu. Yang kedua kawan Fir'aun. Yang ketiga pengikut Fir'aun. Yang keempat orang yang hidup zaman sekarang perangainya macam Fir'aun. Itu nomor-nomornya. Kitabum marqum, kitab yang bertulis-tulis yang bernomor-nomor. Lalu kemudian orang-orang tersebut diletakkan di sijil. Apa makna sijil? Ada 3 tafsiran. Yang pertama, sijil itu bermakna al-makanu ad-dayyiq, tempat yang sempit, tempat yang kecil. Kalau tengok dari akar kata, sijil itu dari kata sijnun, penjara. Maka orang yang jahat tadi diletakkan di sijil, tempat yang sempit. Itu makna pertama. Tempat yang kedua, sijil itu lapisan bumi ke-7. Itu maknanya, lapisan bumi ke-7. Kata ulama tafsir demikian. Makna ketiga, sijil itu tempat hina, tempat kesulitan. Dari 3 makna ini maka jumhur ulama menyebutkan makna yang ketiga itulah yang mendekati. Kenapa? Karena lawan dari hina mulia. Orang-orang yang baik itu diletakkan nanti di illiyin. Lawan katanya, sijil tempat yang di bawah, tempat yang hina. Illiyin tempat yang tinggi. Tinggi itu bukan berarti tempatnya tinggi, tapi orangnya itu orang mulia, orang yang dihormati. Misalnya pejabat tinggi, apakah dia tinggi atau pendek? Nah, tergantunglah orangnya. Kalau badannya kecil tentu pendek, kalau badannya besar mungkin tinggi. Pejabat tinggi, orang yang dimuliakan, orang yang ditinggikan selangkah. Batangnya tempat bersandar, daunnya tempat bernaung, akarnya tempat bersila. Kira-kira begitu. Itu orang yang dimuliakan tadi. Maka orang-orang yang di sini ini Bapak Ibu, mereka di sana sampai datang hari kiamat. Berarti lama sekali lah. Muncul pertanyaan, kalau memang di sana mereka mendapatkan azab, Ustaz, atau kehinaan, kesulitan, apakah ada yang menolong? Apakah setiap hari mereka itu mendapatkan siksaan? Maka kata hadis Nabi, ada yang menolong. Amal-amal baiknya akan datang terus kepada dia. Setidaknya ada 4. Dalam satu riwayat ada 3. Riwayat lain ada 4. Saya bacakan yang 3 ada 4. Idza mata ibnu Adam, kalau seorang itu meninggal, in qata'a amaluhu, dan putus amalnya, kecuali 3. Sedekah, ilmu yang diajarkan, anak yang mendoakan. Kan 3 Bapak Ibu, dan hadis ini sering kita dengar. Kalau hanya 3 ini saja, maka kalau ada orang yang hidup sudah hidupnya miskin, ilmu tak punya pula, anak tak ada pula, kira-kira dari siapa mereka dapat lagi? Kan selalu sampaikan 3 saja pokoknya Ustaz. Lebih 3 ini tak ada. Kalau ada orang hidup di dunia ini, sudahlah hidupnya susah, tak bisa memberi ilmu, SD pun tak tamat, anak tak pula dikaruniai anak. Berarti orang ini sengsara sekali. Sengsara di dunia, sengsara di alam kubur. Selama hidup tak beramal pula. Apakah mungkin Allah seperti itu? Tidak. Maka dijelaskan di hadis yang lain, riwayat Imam Al-Baihaqi, al-mayyitu fil qabri, seorang mayit jenazah yang sudah di alam kubur.
kal ghariqil mutaghawwith, seperti orang tenggelam yang meminta tolong. Ini ilustrasi Nabi, dari Nabi. Orang tenggelam kalau dia berenang, tak pandai berenang, pasti tolong, tolong, tolong. Itu saja diucapkan. Itulah perumpamaannya. Karena mereka tak bisa lagi ke Masjid Al-Furqan. Kan tak bisa lagi dia kan. Kalau dia balik ke sini, pak lagi lah kita. Tak bisa lagi ke sini, tak bisa berbuat apa-apa lagi. Lalu apa yang mereka tunggu? Yantaziru dakwatan, menunggu doa dari tempat. Siapa yang empat ini? Coba ibu-ibu. Anak tak masuk ni yang empat ini. Anak sudah tadi. Dia tak punya anak, tak punya ibu pula. Kemudian habis tidak ada untuk makan payah. Ada empat. Siapa kira-kira yang empat? Ini jangan foto ya nanti plus pula. Apa maksudnya empat tu Ustaz? Nah, yang pertama yang ditunggu oleh orang meninggal tadi, andai dia hidup sebatang kara, tak punya keluarga, tak menikah pula, hidup susah pula, tinggal di susahlah pokoknya hidupnya, melarat sekali, tak ada yang harapannya. Itu dia empat. Yang pertama, min abin, dari ayah. Berarti kalau doa dari ayah, yang meninggal siapa? Anak. Jadi kalau anak kita misalnya sudah meninggal duluan, dia di umur 25, dia belum nikah, dulu belum sempat pula beramal, meninggal. Di kampung saya itu ada bapak ibu, dua adik beradik, yang satu itu baik, yang satu itu luar biasa. Sampai dijadari di kampung itu Fir'aun. Berapa jahatnya itu Pak? Memang luar biasa. Meninggalnya di umur belum sampai umur 30. Pulang saya dari Kairo masih hidup. Kemudian tak lama di Pekanbaru meninggal. Tak sempat menikah, sempat ibadah. Nah, siapa yang diharapkannya? Doa orang tua. Ayah masih hidup. Min abin, dari ayah. Berarti kalau bapak ibu berdoa untuk anaknya, itu diperkenankan dan dibenarkan oleh syariat. Yang kedua, dari min umin, dari ibu. Berarti doa emak, doa ibu kepada anak berbanding lurus dengan doa anak kepada orang tua. Berarti kan ada yang tak lengkap penjelasan selama ini. Selama ini disebutkan doa anak, doa anak, doa anak. Kalau anaknya susah, macam mana? Dia tak punya anak. Berarti doa ibu, dari doa ayah, doa ibu. Yang ketiga, au akhin. Apa artinya akhin? Saudara sekandung. Misalnya ayahnya dah meninggal, maknya dah meninggal, datuknya dah meninggal, dia pun tak punya anak, tinggal dua, hidup sebatang dua batang kara, meninggal pula dia. Siapa yang mendoakan dia? Au akhin, dari saudara ini. Berarti bapak ibu kalau berdoa untuk abangnya, doa untuk adiknya, maka ini termasuk. Itulah yang dinanti. Yang keempat, siapa lagi yang belum masuk? Sahabat, betul Pak. Au sodiqin, doa kawan itu Pak. Makanya kita takziah kita, Allah maghfir lahu, Allah maghfir laha. Itu mungkin tak ada hubungan darah, tak ayahnya pula, tak maknya pula, hanya kawan. Nah, disinilah pentingnya orang bersosialisasi, karena kawannya banyak. Semakin banyak yang mendoakan, maka itu semakin bagus. Baik, empat ini. Kemudian kata Rasulullah, wa innallaha la yudkhilu du'a ahli al-ardi. Sesungguhnya Allah yang menyampaikan doa penghuni bumi ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal. Jadi yang menyampaikan siapa? Allah, bukan kita. Di sini orang keliru terkadang. Sampai nak doa itu, mengirim doa katanya. Memang tak bisa kita pastikan sampai Bapak itu. Tadi kita sholat subuh, bersedekah, bertasbih, berzikir, pasti tak sampai pahalanya. Ada tak centang dua biru? Kan tak ada.
Oleh karenanya kita tak pasti itu sampai, maka kita berdoa lagi. Allahumma taqabbal minna salatana, ya Allah terimalah salat kami, wa siyamana. Tapi ini orang tak mau berangkat tangan Pak, sok mantap, sok pasti diterima doa. Nabi itu wa yamuddu yadahu ila sama. Kalau ada orang berdoa dibentangkan tangannya ke langit, dia akan dibilang bid'ah gitu. Nabi itu mengajarkan itu. Kenapa kita bentangkan tangan? Itulah menunjukkan kita ini hamba yang dhaif, hamba yang banyak dosa, kita bentangkan. Pengemis saja kalau dia minta begini, cobalah dia minta begini, tak duit tadi. Katanya tak duit, tak ada sopannya kan? Beginilah dia tuh. Karena begitulah kita dengan yang lebih tinggi. Ya dulu mulia khairun minal sufla. Tangan di atas itu lebih mulia daripada tangan di bawah. Allah itu dibentangkan tangan tadi. Maka berdoalah orang tersebut. Taqabbal minna salatana wa sadaqatina, terimalah puasa kami, salat kami, sedekah kami, zikir kami, bacaan-bacaan kami, semua kita minta. Karena kita khawatir jangan-jangan tak diterima tadi. Kita minta lagi. Kalau sudah pasti diterima, tak perlu kita doa-doa lagi. Habis salat langsung keluar saja. Nah, jadi Rasulullah SAW menyebutkan Allah lah yang menyampaikan doa itu, bukan kita. Lalu kemudian seperti apa sampainya doa itu? Wa inna Allah la yudkhilu, sesungguhnya Allah menyampaikan doa itu ka amsalil jibal, seperti gunung yang besar. Kata ulama hadis, gunung yang besar itu perumpamaan fadilahnya begitu besar, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Tak percaya tengok Arab Gundul, kalau ada pernah kunang mata ni agaknya. Itu begitu bab tafsiran para ulama, penjelasan para ulama. Ujung dari hadis pada hadis itu, wa inna hadiyatal ahya, sesungguhnya hadiah orang yang hidup ilal amwat, kepada orang yang sudah meninggal, istighfaru lahum, istighfar mereka. Marilah kita niatkan istighfar kita ini untuk almarhum atau almarhumah. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mulai berdoa. Kenapa 3 kali Ustaz? Kenapa mesti dikhususkan 3 kali? Riwayat Imam Hakim menyebutkan memang 3 kali. Man qala astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasan, 3 kali, ghufirat lahu dzunubuhu, Allah ampunkan dosa orang itu. Jadi rupanya Bapak Ibu, susunan buku Yasin yang sering kita baca itu sudah cermat sekali para ulama membuatnya. Bukan sembarang buat saya. Dan tak mungkinlah orang membuat sesuatu itu asal-asalan, pasti ada ilmunya. Begitu juga saya tengok sebagian Bapak Ibu ada yang membaca Dalailul Khairat, ada juga yang membaca Majmu'us Syarif. Itu adalah buku-buku amalan yang bisa kita amalkan kehidupan hari-hari. Makanya kalau kita tengok di situ, mana dalilnya Ustaz di sini? Memang tak ada dalil di situ, karena itu buku amalan. Kalau buku dalil, ini di sini, atau buku yang satu lagi. Nah, itulah yang ditunggu-tunggu oleh orang yang sudah meninggal tadi. Baik itu yang dalam keadaan mendapat nikmat yang diletakkan di illiyin untuk mengangkat derajat mereka, memberi kemuliaan kepada mereka, atau orang mendapatkan kesulitan. Ada sebuah kisah Bapak Ibu diceritakan oleh Imam Al-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada seorang ulama namanya Saleh Al-Murri. Saleh Al-Murri ini tinggal di daerah Irak. Kebiasaan beliau setiap subuh Jumat sebelum masuk masjid takziah, ziarah kubur. Karena kuburnya sampai masjid, seperti Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan sampai itu. Tempat-tempat di kampung kita pun banyak seperti itu. Sebelum masuk masjid Bapak Ibu, dia ziarah. Qadarullah, Allah takdirkan tertidur
Di dalam tidurnya itu dia bertemu dengan penghuni kubur. Dalam tidurnya, bukan dalam terjaga. Dia melihat penghuni kubur itu mengambil kiriman daripada ahli keluarganya yang di dunia, berupa nampan-nampan kemuliaan. Dari sekian banyak yang mengambil nampan-nampan kemuliaan itu, ada satu anak muda dari Samarkand tidak mendapat apa-apa. Sedih sekali hati dia, tampak dari tidak raut wajahnya. Kemudian karena tak ada yang dijemputnya, akhirnya dia pun kembali lagi di pintu itu, ada pintu. Lalu kemudian sebelum dia masuk, ditanyalah oleh Saleh Al-Murri ini, "Wahai anak muda, boleh saya bertanya?" "Boleh." "Tadi apa yang diambil oleh penghuni kubur itu?" "Itu adalah kiriman dari ahli keluarga mereka di dunia, hadiah-hadiah mereka di dunia, karena mereka hadiahkan untuk keluarga mereka dari dunia. Kalau memang begitu, engkau tidak mendapatkannya, engkau tidak memperolehnya. Kenapa?" "Wahai imam, sejak saya meninggal, saya tak pernah dikirim oleh keluarga saya. Kalau engkau nanti bertemu dengan dia atau kunjungi rumah saya, alamatnya ini, maka tolong sampaikan pesan saya, doakan saya. Sebagai buktinya kita bertemu, tengok di baju almarhum ayah saya ada uang di sana. Nanti sampaikan ke dia, uang itu disedekahkan untuk nama saya." Terbangunlah sang imam ini, sholat subuh di masjid. Setelah itu dia pun cari alamat dari bapak ibu. Rupanya dapat jumpa. Diceritakanlah mimpinya itu, menangis di ahli keluarga. Karena betul wahai imam, anak kami itu sudah lupa kami. Anak itu meninggal di tengah perjalanan menuju Makkah. Karena mereka mau haji, sakit di tengah perjalanan, meninggal, akhirnya dikuburkanlah di daerah Irak itu. Sebagai buktinya, kata imam tadi, coba tengok di kantong baju yang dalam kamar ini ada uang di sana. Ditengok betul. Kata dia, tolong sedekahkan, tolong doakan dan seterusnya. Baik wahai imam. Imam pun itu pamit. Kemudian satu minggu berlalu, pas di malam Jumat di pagi subuh itu ke masjid. Sebelum masuk masjid berziarah lagi. Allah takdirkan tertidur kembali ini orang. Kemudian dia bertemu lagi dengan anak muda yang tadi. Pertemuan kedua ini luar biasa. Wajahnya bercahaya. Kemudian dia mendapatkan nampan-nampan kemuliaan tadi. Kemudian anak muda ini mengucapkan terima kasih. "Terima kasih wahai imam, engkau telah sampaikan pesan saya." Bapak ibu yang berbahagia, ini kisah bukan hanya berlaku di masa dahulu. Zaman sekarang pun orang-orang yang didatang dalam mimpi itu banyak. Dan itu ada dalilnya. Tengok nanti ibu-ibu yang mencatat, atau di buku saya yang jilid pertama, buku Kehidupan di Alam Barzakh, itu di surat Az-Zumar 42. Itu dalilnya. Pertemuan roh orang yang hidup dengan roh orang yang sudah meninggal di alam mimpi. Ini kisahnya zaman dahulu. Zaman sekarang ada kisahnya berlaku, ada. Meninggallah adik daripada mertua saya. Dia punya hutang, punya piutang. Kemudian masuklah dia ke dalam mimpi adiknya yang bernama Husnul Akhirat. Kami manggilnya Om Ucok. Kemudian dia bermimpi, "Cok, tolong ambil piutang kakak sama orang itu dan bayarkan hutang kakak sama orang itu." Sehari, hari pertama belum dipenuhi janjinya, belum dituruti piutang itu. Dianggapnya karena mungkin kedekatan dari kakaknya itu ada kedekatan jiwa. Malam kedua mimpi lagi, sampai 3 malam, akhirnya dicarilah alamat tersebut, dapat ditanyakan betul apa yang disebut dalam mimpi itu. Dia ambil piutangnya, dicari pula tempat dia berhutang, dibayarnya pula. Selesai Bapak Ibu. Setelah itu nggak pernah datang lagi. Ini maknanya orang-orang yang di alam barzakh sana, mereka itu sangat menanti-nanti kiriman-kiriman doa dari orang yang hidup. Dan pertemuan kita terkadang dalam mimpi itu adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali ke cerita awal tadi, bahwa orang-orang yang ditetapkan oleh
si jin tadi, mereka sangat mengharapkan doa-doa, sedekah-sedekah, bacaan-bacaan dan seterusnya dari ahli keluarga yang di dunia. Itulah yang meringankan mereka, itulah yang membantu mereka. Ada hadis yang lain yang diharapkan oleh mereka itu ada lebih kurang 6 atau 7 riwayat yang panjang. Yang pertama, masjid yang dibangunnya, anak yang soleh mendoakannya, rumah tahfiz yang dibangunnya, kemudian air yang dialirkannya. Dan zaman dulu kan mengalirkan air, itu istilahnya. Apalagi Al-Quran yang diwariskannya, kemudian para pengajar ilmu agama yang dibantunya. Semua itu memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sudah meninggal. Inilah penyelamat penolong. Andai semasa hidup orang itu tak sempat beramal. Ada orang tak sempat beramal, Ustaz? Ada. Misalnya dulu bekerja, harapannya umur 50 nanti baru mulai beramal. Harapannya begitu. Soal lepas semua, harapannya umur 50 mulai beramal. Tapi takdir berkata lain, meninggal lebih awal, tak sempat beramal. Kira-kira apa yang diharapkan oleh orang ini? Nah, itulah doa-doa atau ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi. Nah, inilah Bapak Ibu penjelasan kita pada pagi ini. Maka orang-orang yang diiling itu, kata Allah SWT, ditempatkan di tempat yang mulia sampai datang hari kiamat. Disitulah kita diiling itu. Allah beri kita tempat tinggal yang istimewa, Allah beri kita kawan, Allah beri kita keluarga di sana. Berarti kita bertemu di alam barzakh sana, Bapak Ibu. Iya. Percaya atau tidak? Kalau tak percaya, silakan daftar ke ketua masjid. Daftar sana. Karena saya pun belum ke sana, tapi saya percaya. Karena Al-Quran mengatakan demikian, hadisnya pun menyebutkan seperti itu. Orang-orang beriman bersama-sama mereka di dunia, bersama-sama mereka di alam barzakh, di padang mahsyar terpisah untuk sementara waktu karena penghisaban. Nanti di surga akan bertemu kembali sesuai tingkatan-tingkatan surganya, insya Allah Ta'ala. Inilah perjalanan manusia setelah roh itu benar-benar diambil. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira cukup untuk pembahasan ini. Jika ada yang bertanya, kami buka tanya jawab. Silakan Bapak Ibu.